Peringatan milad ke-113 tahun Muhammadiyah. Oleh karenanya telah hadir bersama kita dalam kajian pagi ini Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu, Ustaz Salis Rifai STMM, yang akan menyampaikan tema spesial kajian hari ini, Bahagia Bermuhammadiyah, refleksi milad 113 tahun Muhammadiyah. Baik, untuk itu mari kita buka terlebih dahulu kajian ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kajian akan disampaikan sampai pukul 7 tepat, dan nanti akan disambung dengan sesi tanya jawab pembagian door prize. Insyaallah akan disiapkan 15 door prize, jadi bisa bersiap nanti akan untuk menjawab pertanyaannya. Untuk itu, waktu kami persilahkan kepada Ustaz Salis Rifai untuk menyampaikan materi kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, marilah dalam kesempatan yang baik ini kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan iman-Nya kepada kita semua, sehingga kita dalam kesempatan pagi ini bisa bermuajahah, bisa bersilaturahmi, bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua, hari ini tepat tanggal 16 November, itu detik-detik di mana Muhammadiyah pada tahun 1912 dilahirkan. Jadi tepat kurang 2 hari, kalau bulan November jatuh pada tanggal 18, berarti 2 hari lagi kita mengadakan tasyakuran, dan Muhammadiyah belum diakutoi. Jadi nanti tanggal 18 kita akutoi Muhammadiyah. Tasyakuran beli wedus, ya beli wedus tumpengan gitu. Bisa nanti monggo hadir hari Selasa, habis maghrib di Gor Gajah Mada, sebelahnya stadion. Habis sholat maghrib dari Fatma ke sana kita ikuti bersama. Namanya kelahiran itu kan mestinya penting. Enggak, ada enggak Bapak Ibu yang berharap punya putra putri yang lama dirindukan, ketika lahir itu malah senang, malah miles, malah nangis, kecewa, gitu kan, sedih? Enggak ada. Namanya kelahiran, kecuali kelahiran yang dipersoalkan. Nggak tahu asbab nusulnya ujuk lahir lah, itu banyak yang sedih. Tapi kalau kelahiran bagi putra putri kita yang jelas-jelas dirindukan bertahun-tahun, berpuluh tahun, itu diharapkan kelahirannya. Kayak Nabiullah Ibrahim itu rindunya setengah mati, berpuluh-puluh tahun pengen punya putra, nggak dapat sampai di usia, ada riwayat itu 98. Nabiullah Ibrahim itu punya anak. Bayangkan Bapak Ibu, kalau bapaknya usia 98, ibunya 80.
risiko kemungkinan punya anak dapat kecil sekali. Tapi qadarullah, Nabiullah Ibrahim dengan selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah saya putra yang soleh. Akhirnya beri. Makanya setiap berdoa beliau selalu bersyukur dengan apa? Menyembelih kambing. Ketika ada saudaranya datang, ya, silaturahmi mau mendoakan, disembelihkan kambing. Bayangkan coba, ada nggak Bapak Ibu yang setiap saudaranya datang suruh mendoakan, hanya mendoakan Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah putra kepada saya, putra yang soleh, terus dibeli kambing. Kita tiap hari mesti moro teko ben oleh kambing guling, sate kambing, gulai kambing. Ya ada, tapi Nabiullah Ibrahim luar biasa. Nah, maka Muhammadiyah dia lahir juga begitu. Diharapkan banyak orang bahwa ada organisasi yang luar biasa muncul, lahir di tengah keputusasaan. Negara ini sudah 350 tahun dikungkung dengan penjajah. Ada harapan bahwa bisa merdeka dengan pikiran-pikiran anak-anak yang muda, yang cerdas, yang luar biasa, memiliki visi, misi gitu, tentang keberagamaan, tentang keumatan, tentang kebangsaan. Nah, Bapak Ibu semua, kenapa saya pakai tema bahagia bermuhammadiyah? Karena jangan sampai beragama, berorganisasi itu malah senek, mules, pusing, ngeluh, daerah itu karan, dari bengkerengan. Nah, ini kalau sampai ada organisasi, ada agama yang bikin mules, bikin senek, bikin bengkerengan, bikin musuhan, nang masjid seneng mulai gegeran. Nah, ini berarti ada yang masalah. Ada yang masalah. Masalahnya diri kita atau lingkungan. Nah, itu. Maka bermuhammadiyah itu harus bergembira, kata Pak Ayah. Nyenengi, beragama itu menyenengi, menggembirakan. Maka salah satu cara bergembira itu apa? Ya berbagi makanan. Oh, itu cara Rasulullah yang luar biasa. Ketika kamu ingin menyenangkan orang, ajak makan. Rasulullah itu bahkan barang siapa yang bayari dhisik, naktir dhisik, itu pahalanya luar biasa. Cuma sekarang susah. Kalau kita jadi orang Roman, dulu bayari, sing dibayari malah orang mongso. Kesenengan itu, akhirnya sing bayari kapok. Maka bermuhammadiyah, berorganisasi ini harus bergembira, nih. Nah, ada penelitian yang menarik ini bahwa negara mana yang paling bahagia di dunia ini yang dirilis oleh West Spring Research Center of University of Fox itu, yang berpusat di Jakarta itu, di Amerika. Ada beberapa kriteria negara yang paling bahagia penduduknya. Jadi penduduknya seneng banget tinggal di situ. Kriterianya apa? Dukungan sosial. Jadi ada negara yang bagaimana ketika ada yang sakit dijenguk, ada yang kehilangan itu dikembalikan. Kayaknya di negara kita memenuhi kriteria ini enggak? Ada barang hilang dikembalikan. Jangankan di jalan, Pak, di masjid ada 16. Ya, jangankan lupa, nggak lupa di dalam, ditaruh di samping itu hilang. Ya, kan gitu. Dukungan sosial, kriterianya begitu. Jadi masyarakatnya itu guyub rukun, nyenengi, saling tolong menolong. Yang berikutnya adalah harapan hidup sehat. Hidup itu orang senang olahraga, aktivitas sosial, usianya itu panjang. Yang ketiga, masyarakat negara memberikan kebebasan untuk melaksanakan aktivitas, apakah itu kerja, agama, dan sebagainya. Yang keempat,
Itu kriterianya murah hati, dermawan, roman. Kalau di Indonesia ini kayaknya masuk kriteria roman, nyok. Nah, ini masuk kriteria. Nah, yang terakhir ini kebebasan dari korupsi. Nah, ini kayaknya di negara kita masuk betul ini. Baik, jangankan duitnya negara, duitnya wong haji amblas enggak. Duitnya wong haji amblas ini kayak enggak masuk ini. Nah, dari 5 kriteria itu, lalu negara mana yang paling bahagia menurut penelitian ini? Ternyata pertama itu Finlandia, Pak. Masyarakatnya sewenang goyo rukun, tapi saya mikir juga kalau uangnya nggak ada sing elek, Pak. Terus urip piye coba ya? Nggak ada tantangan. Dakwahnya di mana coba wong apik kabeh? Nggak ada dakwahnya. Jadi di Finlandia itu wong wis apik, di perempatan itu berhenti antri, itu biasa. Kita kan kalau nggak nyerong titik, nggak seliat-seliat sepeda itu nggak asik gitu. Nah, di sana itu menurut begitu. Finlandia itu tingkat bahagianya tinggi. Yang kedua itu Denmark. Nah, di negara kita dari 10 ini ada nggak? Nanti kita lihat. Yang ketiga itu Finlandia. Oh, Eropa kabeh. Yang keempat itu Swedia. Nah, yang kelima itu Israel. Meskipun ngomong-ngomong sampai dirasa gitu, itu warganya seneng tinggal di sana. Oh iya, saya seneng kan segitu warga Israel. Jadi ngomong Israel seneng, bahagia. Yang keenam itu Belanda. Penjajah itu ternyata yang menjajah itu bahagia, Pak, karena dondone yang dijajah pikir krono kabeh. Negara yang berada di bawah air laut itu kan Belanda. Belanda itu negara yang dikelilingi benteng tanggul untuk menahan air laut. Nah, sing dinanggul itu dhewe sing mbambai piye. Mbambai di Belanda. Jadi kita itu Belanda berhutang budi kepada Indonesia karena negaranya ditanggul orang Indonesia. Mudah-mudahan mbambai dhewe sing nyumbang ke Belanda itu jariahnya sampai nanti kiamat dapat gitu. Karena orang Belanda aman karena jasa-jasa mbah-mbah kita. Yang ketujuh itu Norwegia, Eropa lagi. Yang 8 Luxembourg, ya Eropa lagi. 9 Swiss, yang 10 Australia. Nggak ada Pak Indonesia. Tapi yakinlah kita tetap bahagia, Pak. Meskipun nggak masuk 10 besar. Bayangkan kalau masuk 10 besar, sewenangnya malah nggak karu-karuan. Sewenangnya nggak berkaruan. Ya. Lalu sebenarnya apa sih gitu bahagia itu? Nah, maka di surat Al-Baqarah yang tiap doa itu wajib kita baca itu, wa minhum yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu doa satu jagat itulah agama mengajarkan bagaimana meraih kebahagiaan. Kalau Buya Hamka bilang bahwa doa ini wajib dibacakan di setiap kita berdoa, karena kebahagiaan itu tidak hanya didapatkan di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, lalu bagaimana memaknai bahagia ini? Ada salah satu ulama menyampaikan bahwa Yahya bin Khalid menyatakan bahwa bahagia itu sentosa, perangai, kuat ingatan, bijaksana akal, tenang dan sabar dalam menuju maksud dan tujuan hidup. Nah, jadi bahagia itu tidak hanya keindahan, kenikmatan, tapi ada proses di situ. Orang sabar itu juga bahagia. Orang sabar itu kalau menikmati kesabarannya itu bahagia menurut Yahya bin Khalid. Lalu Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwasanya bahagia itu cukup dengan mengingat Allah. Itu menjadi tenang, tentram,
nggak butuh macam-macam. Selama kita mengingat Allah, maka itulah bahagia, gitu kata Imam Al-Ghazali. Lalu bagaimana Al-Quran memahami bahagia itu? Ada kata sa'adah, ada hasanah, ada tuba, ada mata, ada surur, ada falah, dan lain sebagainya. Itu menurut Syekh Muhammad Naku'i kata bahwa sa'adah atau sa'id itu adalah pertolongan kepada manusia terhadap perkara ketuhanan dan untuk memperoleh kebaikan. Jadi bahagia itu ketika kita ditolong oleh Allah dalam segala hal. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika kita menghadapi musibah dan Allah membiarkan hidup kita terjerumus dalam musibah itu berkelanjutan, berkepanjangan. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa ada kenikmatan kalau tanpa ada pertolongan Allah. Saya itu punya saudara yang mendapatkan musibah paling saya 15 tahun kena stroke dan beliau tidak mau dipempesin. Jadi karena pempes itu kan bahasanya nerdas itu bekas, jadi beliau hanya mau disarungi. Jadi sarung itu tiap hari itu habis 30, kalau musim hujan 50. Bayangkan coba, bagi seorang ibu istri yang merawat begitu luar biasanya, bagaimana melatih kesabarannya. Sampai pada suatu saat saya bilangin, Bule, jangan-jangan Bule ini doanya salah. Loh, maksudmu polisi? Bule itu berdoa, ya Allah jadikanlah hamba orangnya yang sabar. Kalau doanya begitu, Bule mesti dikasih cobaan terus. Ya orang ngono wis, jeneng musibah yang mesti ditompo. Tidak harus berdoa begitu kalau sudah mendapatkan musibah. Ya harus diterima. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, ketika ditinggal oleh suaminya yang sakit 15 tahun lebih itu, ternyata bersedih. Kenapa? Bahagianya ketika ditemani suami meskipun sakit. Bayangkan loh, baru merasakan bahagia. Ketika ternyata kalau ditinggal, itu dia sendiri itu merasa tersiksa. Lebih baik ditungguin oleh orang sakit daripada ditinggal sendiri. Kalau kita membayangkan nungguin orang sakit itu sebuah siksa. Tapi ada orang yang merasakan bahagia ketika nungguin daripada ditinggal. Kenapa? Karena Allah menggerakkan hatinya bahwa tidak semua yang sakit, tidak semua yang susah, menyedihkan itu adalah sebuah penderitaan. Kalau itu dinilai sebagai sebuah ibadah. Gitu. Jadi Bapak Ibu semua, agama mengajarkan bagaimana kita memahami bahwa ibadah itu sesuatu yang menggembirakan meskipun itu berupa cobaan. Nah, lalu bagaimana, apa saja elemen-elemen hal-hal yang membuat kita bahagia? Banyak ulama menyampaikan, ada Rasyid Ridho misalnya begitu, ada Muhammad Abduh. Saya lebih memilih Imam Al-Ghazali. Di dalam Ihya Ulumuddinnya itu, monggo ini pilihan. Orang-orang senang itu kan pilihan. Saya lebih suka memilih apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang elemen-elemen kebahagiaan. Pertama adalah bagaimana kita mengenal diri, ma'rifatun nafs. Untuk mengenal kebahagiaan kita harus mengenal diri sendiri. Penting, bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan kalau kita tidak mengenali diri sendiri. Siapa kita? Apa yang bisa kita lakukan? Mengapa kita diciptakan dan lain sebagainya. Yang kedua,
mengenal Allah, ma'rifatullah. Ini penting. Makanya di Jepang itu banyak orang bunuh diri. Bapak Ibu banyak melihat artis, terutama di luar negeri, yang kena di puncak ketenarannya malah bunuh diri. Apakah dia tidak bahagia? Apakah dia tidak senang? Bisa jadi dia tidak menemukan kebahagiaan di dalam ketenaran itu. Saya itu bersyukur tidak dikasih wajah yang begitu tampan, sugih, ya, pinter. Ngapunten, kita kemarin kan dihadiri oleh Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat itu pinter. Siapa yang tidak mau kepintaran Ustaz Adi Hidayat sakit itu? Enggak. Yang kedua, ganteng ngomong mboten, Bu. Ganteng ya. Kalau sampai bilang Ustaz Adi Hidayat elek, wah, ini matanya harus diperiksa. Yang ketiga, Adi Hidayat sugih mboten. Meskipun kita belum tahu sugih ora, tapi kalau manfaatnya Alphard, ya, membiayai acara rakernas, nyangoni peserta rakernas. Jadi peserta rakernas kemarin itu dikasih uang saku, diganti uang transportnya, nginep di hotel dibiayai. Saya tahunya itu di akhir-akhir itu. Kenapa? Ajudannya bilang berapa peserta semua yang ada di acara rakernas, sekian Ustaz panitianya bilang begitu. Sudah nanti diganti uang terus. Saya tanya, loh kok diganti? Jangan uang transport Pak, hotel semua dibiayai beliau. Bayangkan, berarti uang sugih. Gak mungkin di hotel agro itu terus nekaknya uang 150 cukup 10 juta, mungkin betul? Enggak mungkin. Berarti uang sugih. Kalau naik ajudannya ke sini itu naik apa ya? Ajudannya, apalagi beliau ajudannya itu apa? Padahal saya punya istri aja nggak pernah tak belikan apa, jangankan apa, sepeda aja pakai berdua. Berarti beliau sugih. Tapi ternyata beliau itu karena terkenal sugih, ngalor itu ditolak pengawal. Saya jadi kadang bersyukur, alhamdulillah saya nggak punya pengawal, nggak terkenal. Kalau itu nggak disopong, mangan ngopi di pinggir jalan nggak ada yang reken. Bayangkan coba kalau saya ikut ngopi di alun-alun pagi gitu, itu jadi omongan Ustaz Koko itu kan begitu. Nah, kita harus mensyukuri itu, harus mensyukuri itu. Yang berikutnya adalah mengenal dunia. Ini penting. Saya tadi malam itu dengan Prof. Chandra silaturahmi ke salah satu tokoh di Muhammadiyah di Malang, gitu kan. Kita ngobrol macam-macam. Saya nggak bisa bayangin, Mbak, punya tambang batu bara seluas 555.000 hektar. Jangan ngapunten yang ada di sini punya enggak tanah orang sah 55.000, 10 hektar saja. Nambah dulu, wonten betul? Enggak ada. Beliau punya lahan 55.000 hektar. Nilai tambangnya itu 900.000 triliun. Wih, duit apa ini saja. Nah, ternyata diproses nggak bisa macam-macam. Ujung-ujung pemiliknya pindah orang Singapura. Baik kalau saya bisa gulung komen semaput panina semaput nanti. Tapi beliau tidak. Beliau bilang namanya rezeki, namanya keberuntungan, namanya harta semua milik Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, Pak Salis, nggak ada yang berani nolak. Bayangan saya, ini duit tak mono. Beliau bisa legowo begitu. Kalau saya baik,
Wis bingung. Kita di bayangan kehilangan duit sama kok bingung. Tapi beliau dengan nikmatnya menerima itu dengan lapang, mengenali dunia. Kita nggak stres. Saya itu kemarin punya teman dokter, itu dibelikan suaminya itu emas batangan. Sekarang emas berapa Bu? 2 juta berapa? 250. Apa Pak Salih? Berdino ngecek lah, menghitung katanya lupa bojo gak situ muda terus. Nah itu dibelikan suaminya emas batangan itu sekitar 120 juta. Ada emas, ada macam-macam. Dekek itu diplastikin, dikantongin gitu, lupa. Lupanya itu sebulan berikutnya. Setelah ketemu dengan saya ngobrol Mas Badan tuh, Mas, saya kok mikir kemarin saya tak tahu di mana ya Mas Sumun. Berapa? Segini. Saya sekitar 200-300. Bayangan saya cuma dikreseki dan keteresot hilang. Ini dengan saya, bahaya dulu semaput kan. Tapi dengan nilai ya sekolah yang paling cucu harus ketemu. Nah, bayangkan coba. Nah, orang kalau tidak mengenali dunia Bapak Ibu, stresnya tidak tinggi. Dicoba itu stres, macam-macam stres. Maka kita harus mengenali dunia itu dengan baik. Ma'rifatud dunia, kata Imam Al-Ghazali. Yang berikutnya, yang terakhir itu mengenali akhirat. Ma'rifatul akhirah. Bagaimana Bapak, tujuan akhir kita adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tujuan hidup kita ibadah. Dalam hal apapun itu kita niatkan ibadah. Enak Bapak ini. Kita dipisui konco, dilokne, dirasani. Nikmat banget ketika kita memahami hidup itu adalah ibadah. Lalu ini tingkatan-tingkatan bahagia seperti apa? Ada hierarki kebahagiaan. Ini yang menarik di Seven Summit Pathway itu mengatakan bahwa level kepuasan itu ada beberapa tingkatan. Pertama, kepuasan segera. Kita mendapatkan like di postingan kita. Kalau ini yang biasa update status, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau update status terus ada yang nge-like, waduh cantik banget, waduh masakannya kok sombong. Nah ini kepuasan segera. Nonton TV, drakor, macam-macam yang sesuai dengan selera. Kepuasan segera. Bisa membeli produk yang kita sukai. Alhamdulillah. Yang berikutnya, level berikutnya adalah prestasi pribadi. Anak kita jadi juara, pemenang lomba dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kita berkontribusi dan memiliki koneksi. Jadi kita punya pertemanan, itu bahagia Pak. Makanya silaturahmi ini penting. Orang yang silaturahmi kan panjang umur, rezeki dan sebagainya. Itu kenapa? Karena itu tadi banyak teman, gitu kan? Banyak hal yang bisa kita ceritakan, bisa kita bagi. Dan berikutnya adalah kebaikan tertinggi adalah sebuah pengabdian spiritual kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi semua orang yang ketika mencari kepuasan itu berhubungan dengan dunia, maka akan selesai ketika itu dihubungkan dengan kebahagiaan akhirat. Nah, lalu bagaimana bahagia bermuhammadiyah ini? Kenapa Muhammadiyah itu bisa melahirkan kebahagiaan dan seharusnya kita bahagia? Kalau ada Bapak Ibu bermuhammadiyah itu malah sumpah, urusannya malah nggak ruwet, mungkin perlu dipertimbangkan, dipikirkan kembali. Makanya Pak AR itu ketika ada muridnya yang mondok itu di kosnya di rumah itu menyampaikan, Pak AR saya pengen masuk di Muhammadiyah. Di nasihat pikiran dicek
mau ngapain di Muhammadiyah? Kenapa kamu masuk Muhammadiyah? Jangan sampai kamu kecewa bermuhammadiyah. Begitu. Nah, bermuhammadiyah itu bisa membahagiakan karena apa? Kita beribadah dengan berjamaah, beribadah dengan bersama-sama, Bapak Ibu. Kalau Rasulullah itu guru senengi dewi, Rasulullah mesti memilih tinggal di Mekah. Kenapa? Karena pahalanya sholat berjamaah di Masjid Mekah Mukarramah itu berapa? 100.000 kali. Kalau di Masjid Nabawi berapa? 1.000. Bayangkan kita sholat di Masjid Nabawi itu 100 kali baru sama setara dengan sholat di Mekah 1 kali. Kalau kita sholat di sini berapa? 100.000 baru 100.000 itu kalau sehari 17 rakaat ya 5 kali berarti berapa? Itu tahun. Terus ketemu akhir lah. Itu setara dengan kita sholat sekali di sana. Lalu terus gimana Pak enaknya di sana sholat sekali terus sholat manen? Itu seribuan ya enggak begitu logikanya. Kalau Rasulullah guru senang ibadah untuk kesenangan dirinya sendiri, maka beliau mesti memilih tinggal di Mekah. Tapi kenapa beliau tidak tinggal di Mekah? Kenapa Rasulullah tidak umroh tiap hari, malah pengen 5, pengen 10? Rasulullah itu ada riwayat yang menyatakan umroh itu 2 kali atau 3 kali. Hajinya, karena Rasulullah tidak guru senangnya diri. Ingin hidup bersama-sama dengan umatnya, dengan saudaranya, bahagia dunia akhirat baru-baru. Dan bermuhammadiyah itu begitu. Gitu. Kalau sampai ya Bapak Ibu, saudara-saudara saya sedang itu bukan orang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu masa enak yang ngejak nonton. Berarti kalau beribadah dengan berjamaah dirinya apa orang masjid? Kalau Muhammadiyah masjid berarti Muhammadiyah setengah-setengah. Karena bahagia bersama-sama loh. Makanya seharusnya orang Muhammadiyah itu tidak punya cita-cita punya mobil 2 pintu. Apa mobil 2 pintu? Selalu warang ditumpai dewi. Kalau orang Muhammadiyah kaya seharusnya pengen cita-cita beli mobil bis jenis wakai sama angkut jamaah lancar bareng lain. Kalau 2 pintu, pickup juga 2 pintu kan? Apa bedanya dengan pickup? Ya. Yang berikutnya beribadah dengan bunga, dengan menyenangkan. Berarti apa? Hatinya itu lapang, hatinya itu seneng, sumek, gratia. Lewong lama dia mesuna, metutut, muring-muring. Itu adalah orang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sumek. Bayangkan coba, Pak AR itu sering hujat, iya tersering mas. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu musolanya dibakar, nggak ada itu kemarahan. Ketika diolok-olok anak kecil, Kiai Gendeng, Kiai Edan, nggak ada itu yang dikepelangi, malah diajak makan, gitu. Jadi ada 3A gitu. Beribadah dengan berjamaah, beribadah dengan bunga itu menyenangkan, dan beribadah dengan tak kenal lelah, istiqomah. Kalau kita beribadah itu kudu rutin aja, telaten, banting, gitu kan. Berikutnya, mengapa kita harus memilih Muhammadiyah? Pertama adalah ikhlas beramal. Ini penting. Dalam Muhammadiyah tidak ada namanya ceritanya mewariskan amal. Saya wakaf ke yayasan saya sendiri, gitu kan, mencari lembaga orang-orang untuk wakaf di yayasan saya.
tapi ujung-ujungnya anak cucu saya yang melanjutkan yayasan itu, yang mendapatkan manfaatnya. Muhammadiyah enggak. Saya, Pak Yusuf, semua misalnya wakaf di sini mati wes. Senior ini sopo ya, bukan anak cucu kita. Persoalan anak cucu kita mau ngabdi iya, tapi tidak harus jadi ketua, jadi jamaah biasa. Coba bayangkan Bapak Ibu, hartanya Muhammadiyah itu diperkirakan 400 triliun. Kalau putra putri cucu cici ya lah, jaluk 1% saja setahun. 1% itu 4 triliun Pak setahun. Kalau dibagi 12 itu berapa? Sekitar 300 miliar sebulan. Wah ya Pak, 300 miliar sebulan jenengan gak ngenteknya sedino 10 miliar kita piye coba. Tapi keluarganya tidak minta itu. Maka beramal dengan ikhlas. Wes. Amal kok gak ada catatan. Aku belum amal ya, tapi ngene enggak. Wes. Yang berikutnya adalah egaliter, setara. Tidak ada yang mulia, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang host yang harus tangannya dicium. Bahkan biasa itu Kiai Muhammadiyah datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Itu biasa. Kalau jadi kiai yang merasa sok yo mutung enggak, terus kapok enggak diundang entah ke mana. Datang ya belum mlaku dhewe, ora ana sing kok numpak opo, mujet orang. Tapi kenapa beliau istiqomah? Karena itu sama, kedudukannya sama. Yang berikutnya bertawun, bekerja sama, berkolaborasi. Bermuhammadiyah itu orangnya meskipun sedikit Pak, di ranting cabang coba jangan lihat itu, di pinggir-pinggir kotanya kecil, itu lahir amal usaha. Pemenangnya lomba ranting ya nasional itu Ponorogo, ada yang daerah Lamongan, ada daerah-daerah pinggiran itu yang petani itu nabungnya panenan itu ngisihin 100.000, 200.000 dan sebagainya. Telaten. Kalau mikir untuk kepentingan dirinya ngapain susah-susah ngumpulin begitu, kok endingnya juga pemiliknya adalah Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta. Bayangkan saja, tidak ada yang dimiliki di lokal. Berikutnya, dalam beraktivitas Muhammadiyah itu selalu cerdas mencerahkan. Jadi kalau ngumpul dengan warga Muhammadiyah seharusnya ada hal yang baru, ilmu baru, wawasan baru, pemahaman baru, yang di situ kita menjadi semangat. Makanya lahir terus tuh amal usaha lahir terus. Sekarang ini kita sedang giat untuk menggerakkan ekonomi umat. Sekarang ada PP Muhammadiyah Bapak Ibu sudah mengeluarkan meluncing produk AC pendingin, tapi lebih batu nggak perlu ya. Itu sudah mengeluarkan produk AC-mu. Distributor di Jawa Timur itu ada UMKM, salah satunya saya diminta untuk ngurusi. Itu kemarin warga Muhammadiyah Sidoarjo itu beli di waktu pembukaan itu, sampai produknya baru keluar lagi itu kita dapat barang itu Februari Pak. Sampai barang itu entekan ketelatan, bayangkan coba. Wong Muhammadiyah itu kalau barang tuku berebut sampai pabriknya itu telat. Tapi bukan mobilnya sangkal Pak, ini serius, aksi musik serius. Jadi kita sudah ingin itu baru Februari dapat barang lagi. Ada IT-mu, produk komputer macam-macam, itu tuh laptop macam-macam sudah ada, gitu kan? Terus itu yang milik resmi Muhammadiyah. Ada hotel di Yogyakarta itu SM, meskipun cukupan regane larang tapi penuh terus.
Karena orang Muhammadiyah nggak melihat harga. Kalau di Jogja itu pasaran mungkin 400, 500, di sana 700, 900, payu habis. Jangan coba nginep di Rice Hotel UMN ini. Penuh terus itu. Penuh terus. Nah, harus ada hal yang baru yang muncul. Minuman, gitu. Kita keluarin Kimas, ada Sule dan sebagainya. Masing-masing daerah keluar. Di Ponorogo ada lagi Airmu dan sebagainya. Habis. Yang berikutnya adalah kaderisasi. Kepemimpinan di Muhammadiyah itu tidak langgeng. 2 periode. Sampai pinter-pinter pengurus itu 2 periode. Nggak boleh terus misalnya saya nggak ada senandingi terus karena ini Pak Salis luar biasa hebat maka dipilih periode ketiga. Nggak boleh. Ini cukup 2 periode. Setelah itu jadi cabang, jadi ranting, atau jadi wilayah pusat, nggak masalah, tapi tidak menetap di situ. Jadi takmir, jadi apapun terserah. Kayak Pak Din itu bayangkan karirnya mentok sampai PP 2 periode. Habis itu ranting. Karena ranting di Jakarta itu wajahnya ini wong sekolah, wong pintar kabeh kayak Anies gitu kan. Pak Din terus ada ya ora pati wong itu sak keluarga itu. Wong yang di sana perkantoran. Nah, begitu. Jadi kalau Muhammadiyah ngomong ada orang yang harus dipilih seumur hidup, enggak. Kaderisasi semua diberi kesempatan untuk memimpin, untuk berkontribusi. Pak, saya merasa nggak pede, belum mampu. Ya dicoba. Pak, saya bukan profesor, bukan dokter. Loh, Pak AR itu ketamatan apa? PGA. Golongan 2. Coba bayangkan, golongan 2 itu SMA sih. Pegawai Kementerian Agama rendah jadi ketua PP. Nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Selama kita mau berkontribusi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, semua ini berangkat dari apa? Dari perintah Allah bahwa kita hendaknya menjadi orang yang bertakwa. Hendaknya kita selalu menjaga diri agar kita istiqomah dalam ketakwaan. Seperti surat Al-Imran 133-34 itu. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra dan seterusnya, bahwa orang yang bertakwa itu orang yang berkontribusi, roman, nyoh, memberikan sesuatu yang terbaik di dalam dirinya. Kata Buya Hamka itu begini, kalau kamu hidup sekedar hidup, monyet di hutan juga hidup. Kalau hidup sekedar bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Begitu sindirannya Buya Hamka itu. Jadi kalau kita hidup hanya sekedar untuk isi perut Bapak Ibu, apa bedanya sindirannya Buya Hamka? Apa bedanya itu orang kepek dulu? Wah, bayangkan Pak, kita disamakan dengan monyet ya enggak pas. Maka kita harus punya nilai kemanfaatan yang luar biasa. Yang berikutnya ciri orang yang bertakwa itu apa? Tidak pemarah. Berarti apa? Ya sabar. Menjalani agama itu ya dengan sabar. Dengan sabar kita bisa istiqomah. Yang berikutnya adalah pemaaf. Ini Bapak Ibu, kita seringkali susah menjadi orang yang pemaaf. Mohon maaf Pak ya, biasanya kalau Bapak ini punya salah sedikit, kadang ibu-ibu itu mungkinnya sampai zaman sebelum kita lahir. Mungkin, maka kita harus sama-sama belajar pemaaf. Bukan karena kita takut loh Bu. Orang Muhammadiyah itu tidak punya prinsip takut kepada siapapun termasuk istri. Enggak takut. Saya itu melihat istri saya itu seperti melihat kelinci Bu. Wah, nyeneng apa kelinci kan imut. Masalahnya istri saya melihat saya itu seperti wortel, pengen ngeremus saya gitu. Kalau
Orang Muhammadiyah itu melihat istri itu ya tidak seperti singa, serigala yang menakutkan, tidak seperti kelinci yang imut ya. Masalahnya istri kita melihat kita seperti wortel ya, pengen mengutus saya itu. Makanya kita tetap kalah ya. Dari dalam beragama insya Allah kita bisa bertawun, bekerja sama dan lain sebagainya. Itu harapan kami Bapak Ibu. Jadi kami harapkan beristiqomahlah dalam menjalani keberagamaan ini, menjalani Islam versi Muhammadiyah. Insya Allah Muhammadiyah ini menjadi jalan terbaik kita yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mohon izin hari ini tidak ada sesi pertanyaan yang saya tawarkan kepada jamaah, tapi ada request yang diberikan. Saya izin untuk berdiri di tengah agar bisa melihat dari kedua sisi. Ada 16 pertanyaan. Nanti mohon dibantu juga Bapak Ibu panitia majelis taklim, kira-kira siapa yang lebih dulu mengangkat tangan. 4 pertanyaan pertama kita serahkan kepada pemateri. Terserah mau memberi pertanyaan apa? Banyak pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama Bapak Ibu. Kapan Muhammadiyah lahir? Ibu 1, adik 1. Wes. Ibu-ibu yang depan ini. Ya. Yang bapak-bapaknya masih satu ya. Atau bisa maju terlebih dahulu dua-duanya. Ya, maju Ibu. Dijawab bersamaan agar tidak ada yang saling mencontek. Bagaimana Bapak Ibu, benar? 18, Benar. 19, 12. Kalau sampai salah tak suruh pulang push up. Kajian nanti dibagikan bersama di akhir. Saya catat dulu. Oke, nanti hadiahnya nggak dibagi langsung. Oh bersama. Tapi nanti hadiahnya beda-beda, nggak boleh ya, nggak boleh. Nggak kok aku ini ngono nggak. Nilainya sama. Nilainya sama meskipun beda-beda. Dua lagi. Ketua PDM Batu pertama kali. Namanya, ayo. Itu, ibu. Yang ibu 1, yang bapak 1. Monggo Pak yang belakang. Ayo. Ibunya. Ayo. Monggo bisa. Maju Pak. Betul apa mau ganti kenal? Nah, disebut bareng bersamaan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Batu pertama. Jawabannya Kiai Haji Abdul Muhid. Oke. Betul. Ketiga, siapa ketua PDA Batu pertama kali? Nganter-nganter ke Batu di Indonesia. Ayo tak push up ini, tak push up ini. Ibu Fatwa Solihah. Jawabannya betul atau salah? Betul. Oke. Baik, cukup saya ya. Untuk pertanyaan berikutnya, mohon panitia tetap jeli meningkat.